Perencanaan pembangunan Jembatan Musi II dan Underpass Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahyang sebagai Kabupaten Pemekaran pada tahun 2004 merupakan salah satu daerah yang teresonansi dari tuntutan reformasi di tingkat nasional. Munculnya kebijakan pusat tentang otonomi daerah yang disertai dengan maraknya pemekaran wilayah telah membuat suatu daerah mengalami perubahan yang mendasar dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara keseluruhan. Prasarana jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur penentu dalam merangsang pengembangan wilayah. Dengan prasarana ini akan meningkatkan pergerakan barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Maksud dan tujuan: menyusun perencanaan teknis detail struktur jembatan dan jalan akses dari jembatan ke persimpangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara teknis maupun administrasi yang akan digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan konstruksi. Perencanaan tapak. Perencanaan pembangunan Jembatan Musi II dan Underpass Kabupaten Kepahyang terletak di sekitar persimpangan jalan utama dengan persimpangan jalan antara wilayah Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kepahyang, wilayah pengembangan Masjid Raya Kepahyang, dan bangunan SPBU. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan tinggi hingga menjadi pusat wilayah pengembangan baru. Di antara wilayah perencanaan, terdapat lahan terbuka sejajar wilayah pengembangan Masjid Raya Kepahyang. Dari segi arsitektur landscape, lahan terbuka dapat dimanfaatkan menjadi taman hijau kota yang dilengkapi dengan fasilitas umum, misalnya retail penjualan, food court, maupun plaza. Mengingat lahan yang terbuka dan berada di sudut jalan juga berbeda elevasi, memerlukan perencanaan akses baru yang menghubungkan Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kepahyang dengan Masjid Raya Kepahyang. Akses jalan yang ada dan perencanaan akses jalan baru ditata sehingga menghasilkan jalur sirkulasi yang nyaman, sehingga taman hijau kota ini dapat diakses dari beberapa sisi jalan, dari persimpangan jalan dengan jalur khusus, dari area perkantoran Kabupaten Kepahyang, dan dari area parkir Masjid Raya Kepahyang. Perencanaan underpass tidak hanya sekedar jalan penghubung saja, tetapi dimanfaatkan sebagai area komersil, di mana sepanjang underpass ini dibangun kios-kios pedagang. Fasilitas ini sebagai fasilitas pendukung taman hijau kota. Profil jembatan. Jembatan Musi II Kabupaten Kepahyang direncanakan menggunakan sistem struktur jembatan cable stay single pylon dengan backstay yang diangkurkan ke counterweight. Panjang bentang utama Musi II 81,5 meter dengan panjang bentang samping 27,5 meter. Gelagar jembatan baik itu main girder maupun cross girder direncanakan dengan baja profil build-up section. Pondasi pada pylon, pier dan juga abutment menggunakan tiang pondasi board pile. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lapisan tanah yang ada di sekitar jembatan. Sedangkan underpass direncanakan menggunakan girder bentangan 23 meter dengan abutment berdinding penuh untuk menahan tekanan tanah. Lebar total untuk jembatan adalah 22 meter untuk mengakomodir lalu lintas 4 lajur, 2 arah terbagi median 2 meter
dan trotoar masing-masing sisi 2 meter. Metode pelaksanaan struktur bawah. Pelaksanaan konstruksi jembatan diawali dengan pekerjaan pondasi. Dengan tipe pondasi yang digunakan adalah board pile. Setelah pekerjaan board pile selesai untuk satu grup pile cap, maka pekerjaan berikutnya adalah pemasangan formwork untuk pile cap dan diikuti dengan pembesian yang dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pengecoran kaki pylon yang dimulai dengan pemasangan formwork dan clamping form untuk segmen pertama. Setelah itu, pembesian dan pengecoran segmen pertama pada kedua kaki pylon. Setelah beton cukup umur, climbing foam dilepas dan pasang kembali untuk segmen kedua kaki pylon. Pada posisi middle crossbeam, pengecoran dilakukan bersama-sama antara kaki pylon dengan middle crossbeam. Pekerjaan pengecoran pylon dilanjutkan sampai semua segmen pylon selesai. Selain pekerjaan pier dan pylon, dalam waktu yang sama dilakukan juga pekerjaan abutment dan counterweight untuk landasan dan ikatan backstay. Metode pelaksanaan struktur atas. Metode konstruksi yang digunakan untuk erection main girder adalah metode full shoring. Metode ini diaplikasikan mengingat bentangan jembatan relatif tidak terlalu panjang, yaitu 27,5 meter bentang tepi dan 81,5 meter bentang utama, serta muka air yang cukup dangkal yaitu sekitar 1 meter. Metode pelaksanaan konstruksi dengan full shoring ini diawali dengan pekerjaan instalasi dan perakitan shoring di sepanjang tres jembatan rencana. Selanjutnya dilakukan erection main girder dan crossbeam per segmen ke atas shoring. Kemudian dilakukan penyambungan antara segmen dengan menggunakan baut. Setelah main girder dan crossbeam selesai dirakit, selanjutnya dilakukan pekerjaan pembesian dan pengecoran deck slab jembatan. Setelah beton deck slab jembatan cukup umur, dilanjutkan dengan instalasi dan penarikan kabel. Setelah semua kabel terpasang dan ditarik, berikutnya adalah pembongkaran shoring dan temporary support. Pekerjaan terakhir yang harus dikerjakan adalah pekerjaan finishing, berupa pemasangan railing, pengaspalan, marka, pemasangan lampu, dan lain-lain. Demikianlah gambaran umum dari awal sampai akhir pekerjaan, perencanaan, pembangunan Jembatan Musi II dan Underpass Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kami atas nama Konsultan Perencana PT Maratama Cipta Mandiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan pada kami.